Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir menyapa Anda di program estetik Ngobrol Cantik bersama NAP Klinik. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang jerawat aktif ya. Nah, sudah hadir dua narasumber di studio Radio Persada FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tepat di depan saya yang sebelah kanan. Nah, ini ada Dr. Denis Hati Hananti Sakti selaku dokter NAP Klinik yang saat ini bertugas di cabang Masaran. Ya. Baik, kemudian juga ada Kak Yuliastri SPDMM selaku beauty konsultan NAP Klinik. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Kalau ngomongin soal jerawat ini secara umum biasanya ini jerawatnya hadir ya sebagai tamu yang tidak diinginkan ketika kita beranjak remaja atau ABG gitu ya. Nah, permasalahan jerawat ini kalau bagi ABG saya masih ingat ketika masih jadi ABG. Ini ABS sangat bikin kita itu nggak pede ya. Jadi kayak pengen nyembunyiin muka gitu ya. Kalau pas lagi jalan sama teman gitu, aduh jadi nggak pede, jadi nggak pengen kemana-mana gitu. Gara-gara jerawat gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ini kan jerawat aktif. Nah, ini seperti apa sih yang disebut dengan jerawat aktif? Kemudian itu disebabkan oleh apa ada jerawat aktif ini, kemudian solusinya bagaimana. Nah, silakan nih Dokter Denis untuk menjelaskan kepada pendengar semuanya. Silakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan jerawat aktif itu adalah saat jerawat itu muncul, kemudian ada kemerahan dirasakan dengan nyeri ketika disentuh, kemudian kadang ada yang muncul mata kayak gitu, kemudian dengan jumlah yang banyak seperti itu. Nah, kadang ada juga yang jerawat tapi kecil-kecil banyak, dia tidak meradang tapi dia gatal. Nah, itu juga disebut dengan jerawat yang aktif seperti itu. Kemudian penyebabnya itu banyak faktor, dari makanan, bisa dari hormon yang tidak stabil juga bisa. Kemudian faktor dari kebersihan, jadi kurang bersih, kemudian jarang yang namanya cuci muka, atau misal spray yang untuk tidur jarang diganti, itu juga mempengaruhi jadi timbul jerawat karena kan di situ banyak debu kotoran yang nempel seperti itu. Sarung bantal ya? Iya. Kemudian caranya biar, aduh kan banyak nih yang pusing, duh kok jerawatku muncul terus kayak gitu. Udah pakai produk, udah pakai krim pagi malam, pakai serum kok masih ada nih, kenapa kayak gitu kan. Kadang karena salah dari kita pemakaian skincare-nya kayak gitu, urutannya yang salah. Kemudian juga ketika kita pakai krim nih, kemudian ternyata tangan kita kotor. Nah, yang krimnya malah jadi tempat sarang tumbuhnya si kuman-kuman. Akhirnya ketika digunakan tidak berfungsi dengan baik krimnya seperti itu. Kayak gitu. Kalau saya ketika ada jerawat aktif, pusing nggak tertangani sendiri dengan baik, ya udah ke klinik aja, kita lakukan treatment seperti itu. Di NAP Klinik banyak sekali treatment yang untuk memperbaiki biar jerawatnya cepat kering, kemudian juga jadi ngurangin gatal dan kemerahan kayak gitu. Baik. Ya, kalau tadi salah satu penyebabnya itu hormon gitu ya. Ada perubahan hormon ini termasuk ketika kita datang bulan ya, itu sering juga itu jerawat. Dan kalau yang jerawat aktif ini apakah memang selalu di wajah atau juga
di tempat lain? Iya, biasanya kalau tidak di wajah, di punggung itu juga bisa, karena kan aktivitas berkeringat, kemudian kelenjar minyaknya aktif dan di situ ungkap, maksudnya kayak kita tertutup ya. Kayak kita pakai masker, kemudian pakai baju yang terlalu tebal nggak ganti, itu juga akan menimbulkan jerawat kayak jerawat punggung kayak gitu. Ya. Kemudian tadi ya salah satu penyebab juga yang lainnya adalah salah urutan pakai skincare juga bisa ya ternyata bisa. Ya. Contohnya seperti apa itu? Contohnya kan harusnya urutannya yang benar adalah pakai mic cleanser, sabun, toner, serum, pelembab, baru krim malam nih. Tapi kebalik cara pakainya, cuci muka dulu, baru pakai mic cleanser. Itu salah, karena kan tujuan penggunaan mic cleanser itu untuk membersihkan sisa make up kayak gitu. Nah itu kebalik, karena kalau pakai cleanser kan harus tetap dibasuh. Kalau pakai cuci muka kemudian pakai cleanser nggak dibasuh lagi kan tetap ada sisa dari milknya itu yang membuat kadang jadi jerawatan. Itu kemudian juga kebalik saat penggunaan serum sama krim malam. Kadang ada yang menggunakan krim malam dulu baru pakai serum. Kan teksturnya itu kan beda, lebih padat yang krim malam. Nah, jadinya penggunaan serumnya tidak optimal karena tidak terserap dengan baik kayak gitu. Kalau antara serum dengan tabir surya itu duluan mana tuh harusnya? Harusnya pakai serum dulu, baru pelembab, baru tabir surya atau sunscreen seperti itu. Karena kalau kebalik urutannya nanti satu produknya tidak maksimal, kedua nanti jadi pengendapan di situ jadi tidak terserap sempurna, akhirnya nyumbat muncul jerawat kayak gitu. Ya. Baik, jadi hal-hal yang mungkin ini luput dari perhatian ya. Soal urutan ini juga mesti diperhatikan. Nah, kalau sudah jadi atau sudah terjadi jerawat ini ya. Oh ya, kadang jerawat ada yang kayak nanah itu ya, putih-putih itu ya. Iya, itu nanah. Itu karena biasanya karena ada infeksi di situ kan. Wajar ya, maksudnya radang, kemudian kita kadang pegang-pegang dengan kondisi tangan kotor, akhirnya timbul infeksi di situ, akhirnya muncul nanah. Ketika ada nanah timbul rasa nyeri kayak gitu, akhirnya jadi ketika pegang satu, pegang ke tempat lain akhirnya timbul lagi, karena kan nanah itu juga membawa bakterinya ditempel-tempel ke tempat lain, akhirnya jadi banyak, jadi kayak merata gitu. Ya. Ya baik. Kemudian kalau untuk perawatan di Napuklinik sendiri dalam rangka mengatasi jerawat ini macamnya apa saja? Iya, jadi kalau untuk yang jerawat aktif atau misal lagi beruntusan banyak itu kan ada yang pertama facial peeling, itu berfungsi untuk mengeringkan jerawatnya, kemudian ngeringin si beruntusannya. Dia juga berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, jadi juga tampak cerah dan nggak kusam seperti itu. Kemudian ada yang namanya IPL. IPL itu singkatan dari Intensive Pulse Light, yaitu dimana di kulit ditembakkan banyak cahaya, berbagai macam cahaya. Itu fungsinya untuk membunuh si bakteri atau kuman dari penyebab jerawat itu. Akhirnya nanti kuman-kuman yang ada di kulit itu dimatikan, akhirnya nanti jerawatnya jadi kering kayak gitu. Besok-besoknya akhirnya jadi bersih karena udah nggak ada kuman yang bikin jerawat kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya nanosel acne. Nanosel acne itu dimana serum dimasukkan menggunakan dermapen. Fungsinya adalah agar tepat sasarannya masuk ke dalam kulit dan dia membantu untuk mengeringkan si jerawat tersebut seperti itu. Dan ada yang namanya PRP acne atau PRP scar acne. Kadang udah kering nih, jerawatnya udah bagus, tinggal bekas-bekas atau bopeng karena sedulunya waktu muda jerawatannya bernanah, terus dipencetin akhirnya bolong-bolong. Nah, itu bisa dilakukan dengan tindakan PRP. PRP itu menggunakan darah, kemudian darahnya disuling, diputar, akhirnya dapat plasma darah, disuntikkan ke bawah bagian yang bopeng-bopeng itu, dengan harapan nanti yang cekungan, kubus dari bopeng itu akan kembali menjadi halus lagi kayak gitu, memperbaiki struktur kulit kayak gitu. Tumbuh gitu ya? Iya, memperbaiki ya.
Baik, ada bermacam-macam ya metode yang bisa dipilih. Nah ini untuk apa ya? Ketika kita datang, kemudian kita memilih bermacam-macam metode ini tadi, atau mungkin dari dokter sendiri nanti bisa menyarankan ke pasien? Ya, jadi nanti ketika pasien datang bisa konsul terlebih dahulu. Nanti kita lihat kondisi kulit seperti apa. Jadi nanti dokter akan menyesuaikan treatmentnya dengan kondisi pasien saat itu. Kayak gitu. Baik. Ya, Kak Yuli silakan yang ingin ditambahkan ini. Mungkin ada paket-paketannya. Iya. Baik Kak Ida, itu tadi sudah dijelaskan oleh beliau Dr. Denis bahwa banyak sekali tentang faktor jerawat tadi ya. Jadi bagian saya adalah bagian promonya. Nah, jadi nanti untuk pendengar semuanya, nanti ada di kita untuk bulan Juli ini promonya adalah Juli is full of beauty. Jadinya di bulan Juli ini nanti kita ada diskon 15% all treatment. Jadi tidak hanya beberapa treatment saja, tetapi all treatment. Nanti ada diskon 15%. Itu dilakukan setiap tanggal ganjil. Jadinya setiap tanggal ganjil saja. Nah, itu nanti dapat diskon 15% all treatment. Kemudian setelah itu nanti juga ada PRP plus facial free. Kemudian PRP plus facial nanti ada free anti iritasi. Itu hanya 430.000 saja. Karena PRP itu sudah 330.000 sendiri. Jadinya nanti kita paket sama facial itu hanya 430.000 saja. Nanti sudah dapat free anti iritasi. Nah, kayak gitu. Kemudian juga laser wajah. Nah, nanti 3 kali dapat free laser bibir. Nah, jadi laser wajah 3 kali, nanti dapat free laser bibir sekali. Kemudian setelah itu nanti ada tentang IPL laser tadi yang banyak dipaparkan oleh beliau Dr. Denis. Itu nanti ada PRP, facial sama injeksi. Nah, kemudian itu nanti dari harga 599.000 jadi 469.000. Nah, kemudian itu tadi yang untuk bopeng ya Kak, jadinya hemat banget, dari hampir 600.000 tinggal 469.000. Kemudian juga nanti ada laser plus facial itu dari 519.000 tinggal 259.000. Kemudian juga ada nanocells, kemudian sama facial sama dermalek terapi itu dari 399.000 jadi 349.000 saja. Nah, kemudian juga ada banyak lagi, ada infus dan laser sama facial paket 1 itu dari 769.000 tinggal 499.000 saja. Jadi ini promonya banyak sekali Kak Ida untuk yang ini. Kemudian juga masih banyak lagi untuk promo Juli ini. Jadi ada paket RF itu untuk pengencangan mata. Nah, itu nanti dapat diskon 20% best product. Nah, itu nanti ada juga yang ulang tahun bulan Juli juga. Selamat yang ulang tahun bulan Juli, nanti silahkan dapat potongan diskon 30% all 30% treatment di NAP Clinic. Nama bulan Juli ini yang ulang tahun. Biasanya promo kami kalau ulang tahun itu kan hanya 15% all treatment. Kita ada 30% untuk khusus bulan Juli ini. 30% treatment. Seperti itu Kak Ida. Baik. Di bulan Juli banyak promo. Ini apakah memang khusus ini kalau Juli memang seperti itu atau bagaimana? Ya kalau untuk bulan sebelumnya, jadi ini kalau sebelumnya bulan Juli atau bulan Januari atau ini kita menyesuaikan Kak. Kita menyesuaikan jadinya bagaimana semenarik mungkin untuk setiap bulannya, seperti itu. Baik, nah itu ya untuk pendengar ya. Silakan bisa dipilih sendiri ya perawatan seperti apa yang banyak sesuai. Sekali. Nah, mungkin bisa disampaikan juga saat ini yang ada NAP Clinic sudah di mana saja gitu. Baik, untuk NAP Clinic untuk saat ini itu NAP Clinic ada 10 cabang yang berpusat di Sragen, terutama di Jalan Raya Sukawati nomor 181 Sragen, depan SMP Negeri 1 Sragen. Itu ada kita
9 cabang dari pusatnya di Sragen. Jadi total sama pusat semuanya kan 10 Kak Ida. Jadi ada di NAP Klinik Jogorogo, NAP Klinik Batu Jamus, NAP Klinik Jogja, NAP Klinik Ngawi, NAP Klinik Palur, NAP Klinik Gemolong, kemudian NAP Klinik Banaran, NAP Klinik Sukoharjo, dan NAP Klinik Masaran. Nah, itu ada 10 cabang kami. Kemudian kami punya dan 10 cabang ini mempunyai masing-masing online sendiri. Ada penjualan online masing-masing sendiri, dan kita punya satu khusus penjualan online. Khusus penjualan online itu juga termasuk outlet kami. Itu biasanya tempatnya juga di pusat, tapi ini beda lagi, khusus online. Nah, khusus online saja gitu. Jadi ini outlet ini khusus online saja gitu. Kita ada, tapi masing-masing outlet ini juga ada online-nya sendiri. Tapi khusus online kita punya ada satu juga, yaitu di Sragen itu sendiri. Kita ada Di satu tempat. Di satu tempat. Itu biasanya ngelola Shopee, Tokopedia. Nah, itu kemudian Instagram semuanya di NAP Klinik Official juga itu yang mengelola satu itu ada yang khusus online itu kayak gitu. Jadi kalau di total plus online kita ada 11 cabang. Betul. Ya kalau mau beli yang online ini gimana ya, kita mungkin juga bisa konsultasi dokternya bagaimana? Iya, nanti jadi ada form khusus untuk diisi yang nantinya bisa untuk konsultasi dokter. Jadinya nanti ada 2 dokter yang akan menjawab di situ. Nanti ada yang harus difotokan, ada yang harus form diisi, kulitnya jenisnya gimana atau apa keluhannya. Semua nanti ada di pertanyaan situ, harus komplit dengan umur, nama, alamat, karena itu nanti juga pengaruh umur juga menentukan kita untuk meresepkan dokter. Jadinya semuanya harus komplit, tidak hanya 1-2 pertanyaan tapi lebih dari 10 pertanyaan kurang lebih. Karena itu kan online, jadi benar-benar harus detail juga Kak Eda. Jadi foto dari depan, dari samping kanan, kiri. Gitu ya. Nah, itu harus kelihatan semua tanpa efek kamera. Jadinya tanpa ini harus benar-benar foto asli kayak gitu. Nanti sesuaikan dengan keluhannya. Nanti malu-malu yang difotokan punya orang lain dikirimkan ya. Nanti tuh kalau punya orang lain nanti resiko pembeli nanti tidak sesuai dengan keluhannya seperti itu. Ya, baik. Dan itu ya semakin berkembang ya NAP Klinik ya. Jadi untuk bagaimanapun caranya kita bisa mengglowingkan orang atau untuk mengatasi semua permasalahan kulit bisalah di NAP Klinik semuanya. Dengan cara mungkin dengan yang jarak jauh, jarak dekat malah lebih mempermudah kayak gitu. Jadi semuanya bisa dijangkau dari kalangan apapun. Seperti itu. Bahkan di luar negeri juga bisa, semuanya bisa ada. Baik. Kalau ini ya untuk perawatan wajah ini di luar jerawat ini. Perawatan wajah agar tampak halus, mengecilkan pori-pori dan menyamarkan kerutan ini pakai perawatan apa? Iya. Tadi pertanyaannya mengecilkan pori-pori, mengurangin kerutan sama kulit tampak halus gitu ya. Oke, jadi kalau untuk perawatan banyak sih yang untuk membuat pori-pori semakin kecil, kemudian menghaluskan, mengurangi kerutan itu bisa dengan facial. Untuk facialnya kita bisa ambil yang peeling. Peeling itu kan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Akhirnya nanti penumpukan di pori-pori juga akan berkurang. Jadi kulitnya jadi lebih halus dan pori-porinya berkurang. Nanti untuk kerutan nanti bisa nih dengan ditambahkan radiofrekuensi di area mata atau di daerah dahi, pipi yang ada kerutannya. Kemudian ada yang namanya apa itu Mbak Yuli, injeksi skin booster. Ada injeksi skin booster DNA Salmon. Itu juga membantu untuk mengurangi kerutan seperti itu. Iya. Baik. Mungkin untuk perawatan seperti itu rata-rata berapa kali datang misalnya dalam 1 bulan? Cukup sekali atau bagaimana? Kalau untuk facial sendiri cukup untuk 1 bulan sekali. Kalau untuk detox kemudian perawatan seperti IPL, laser, kemudian PRP, kemudian injeksi skin booster DNA Salmon itu paling cepat 2 minggu bisa dilakukan. Dan untuk kelihatan hasilnya itu bisa kelihatan 3 sampai 4 kali treatment itu udah mulai kelihatan bedanya kayak gitu. Baik.
nanti dilanjutkan lagi di sesi yang kedua. Baik, Dan pendengar tetap bersama kami di Estetik, saatnya ngobrol cantik bersama Nap Klinik. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, pendengar, saat ini pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan obrolan kita ya tentang tema jerawat aktif ya. Bersama Nap Klinik pagi hari ini 2 narasumber di studio Persada FM. Ada Dr. Denis Hati Hananti Sakti, Dr. Nap Klinik di cabang Masaran, Sragen, dan juga ada Kak Yulia Strias PDMM, Beauty Konsultan Nap Klinik. Dan Dr. Denis ya, kalau kita bicara soal jerawat memang banyak sekali penyebabnya gitu. Nah, kalau mungkin untuk mengantisipasi supaya tidak mudah berjerawat itu bagaimana caranya nih? Iya, untuk mengantisipasi ya dari faktor mana dulu kita lihat. Kalau untuk hormon kita nggak bisa nih utek-utek gitu kan, atau kita rubah kayak gitu, karena kan itu siklus ya untuk perempuan, siklus menstruasi. Kemudian kalau untuk dari aktivitas seperti itu, yang aktivitasnya di luar, kemudian sering ketemu debu, kemudian kalau untuk para laki-laki yang sering olahraga seperti itu, baiknya nanti ketika selesai kegiatan itu dilakukan double cleansing. Apa sih itu double cleansing? Double cleansing itu yang pertama melakukan dengan mic cleanser, dibersihkan dulu dengan mic cleanser atau micellar water, kemudian dilanjutkan dengan cuci muka seperti itu. Itu wajib ya, karena ketika ada penumpukan kotoran di wajah dan nggak dilakukan double cleansing, cuma cuci muka aja itu kurang, akhirnya masih ada kotorannya, kemudian dikasih krim apa itu produk skincare-nya, jadi nggak efektif dengan sempurna seperti itu. Iya. Dan ini tadi, jadi kalau tadi sudah pengganti dari milk cleansing bisa dengan micellar water gitu ya. Baik, ini kalau misal ini agak melenceng lagi, kalau membersihkannya dengan susu murni bagaimana nih? Apakah sama? Beda ya, karena kan kalau susu murni itu kan kita nggak tahu nih, kan susu murni biasanya mentah gitu ya. Kalau mentah itu kan masih ada bakterinya kayak gitu, terutama bakteri E. coli. Nanti yang ada timbul penyakit lain nih kayak gitu, malah timbul penyakit kulit yang lain, nggak cuma jerawat seperti itu. Kalau saya baiknya memang tidak perlu yang aneh-aneh, yang penting produk yang sudah ada, maksudnya skincare yang sudah coba-coba sukanya ya. Yang udah pasti aja gitu. Iya. Karena kadang emang ada yang beli susu kayak gitu kan, buat apa sih banyak? Buat mandi susu. Ya, baik, kalau jadi banyak penyebab dan juga cara mengantisipasinya pun bermacam-macam ya. Termasuk kalau hormonal tadi kan pakai ini ya, KB hormon itu juga. Iya, KB hormon pakai yang pil KB itu. Bisa pengaruh juga ya. Baik, kalau kalau untuk yang ini ya, kembali ke misalnya konsultasi online gitu ya, dia juga berjerawat, berarti juga sama tadi prosedurnya, ada formnya dulu ya, atau nanti kan nge-DM di Instagramnya tadi? Kan nanti dengan pihak online-nya dulu, nanti kan ada form dikasihkan sama foto, nanti pasti dokter akan melihat kondisi kulitnya seperti apa, nanti kita bisa sarankan dengan penggunaan produknya apa sesuai kondisi kulitnya. Kemudian bila bisa untuk dilakukan treatment, untuk datang berkunjung ke klinik itu kita anjurkan untuk treatment, nanti kita pilihkan juga gitu. Ya. Terpaksanya memang lokasinya jauh, berarti pakai produk dulu gitu ya. Ya, bisa nanti kita coba, kan namanya ikhtiar ya. Nanti produk dulu bisa, nanti kalau misalnya memang kok belum maksimal itu bisa datang ke klinik, kita lakukan treatment gitu. Kalau mau double nih treatment dan produk akan lebih cepat hasilnya dan akan lebih bagus seperti itu. Apalagi tadi misalnya sudah ada bekas-bekas jerawat yang agak dalam gitu, emang harus dilakukan PRP. Karena kalau untuk bopeng sendiri penggunaan krim tidak akan membantu sama sekali, jadi harus dilakukan, mau tidak mau harus treatment kayak gitu.
Kalau untuk di NAP sendiri ini mungkin pertanyaan ke Kak Yuli, yang paling diminati apa sih untuk mengatas atau menyembuhkan jerawat ini? Untuk penyembuhan jerawat ya Kak Ida ya, kalau di NAP klinik itu banyak sekali mungkin remaja kan sekarang banyak yang mengalami dia aktif jerawat. Nah itu tadi banyak sekali perawatan yang dilakukan di NAP klinik. Itu biasanya nanti tetap dengan cara ada yang pertama injeksi. Injeksi itu adalah yang nanti dilakukan dokter apabila dia pengen cepat sembuh jerawatnya. Jerawat yang besar-besar itu nanti diinjeksi terutama. Pas jerawatnya itu? Iya, pas di jerawatnya itu pagi langsung kempes nanti. Nah itu ada injeksi, itu yang pertama. Kemudian ada juga perawatan facial peeling, itu adalah paling diminati oleh pasien kami. Nah itu biasanya dokter semua yang meresepkan. Kemudian habis itu ada tadi untuk perawatannya juga ada IPL laser ya dokter ya, itu tadi bisa semua juga. Kemudian juga ada beberapa treatment yang khusus untuk jerawat itu. Nah untuk treatment yang khusus jerawat itu yang urutannya seperti itu tadi, itu biasanya dokter meresepkan karena semuanya best seller Kak Ida. Kalau di tempat kami yang khusus jerawat itu semuanya best seller perawatannya. Jadi dari segi facial, IPL laser, kemudian dari injeksi, kemudian dari untuk PRP nanosel. Nah itu semuanya. PRP nanosel itu apalagi kalau sekarang tuh biasanya sekalian ngambil paket Kak Ida. Biasanya PRP sekalian facial, nanosel sekalian facial. Nah itu biasanya dokter sekalian memberikan paketnya. Kemudian kalau pasien biasanya mengikuti apa yang disarankan dokter, ya sudah cepat sembuh biasanya. Seperti itu. Nanti di rumah dilanjut pakai krim gitu kan. Nanti di rumah dilanjut pakai krim. Jadinya setelah perawatan di rumah juga terjaga seperti itu. Ya, baik. Ada pertanyaan terlebih dahulu, tidak menyebutkan nama ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau tanya, saya kan sering keluar rumah terpapar sinar matahari, jadi sering berkeringat dan wajah kusam sehingga bikin jerawat sering muncul dan gak bisa hilang. Ada juga bekas-bekas jerawat. Nah ini bagaimana cara mengatasi jerawat dan kulit kusam itu? Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah kegiatannya di luar, kemudian sering berjerawat, berkeringat, dan wajah kusam gitu. Jadi nanti kita bisa di NAP klinik juga ada yang namanya sunscreen acne yang khusus untuk kulit berjerawat. Nanti bisa digunakan ketika aktivitas di luar, jadi pagi dipakai, siang dipakai, sore dipakai, atau tiap keluar nih mau pergi 10 menit sebelumnya pakai sunscreen dulu. Nah itu membantu untuk pertama melindungi dari paparan sinar matahari, membantu untuk menjaga kulit biar tonnya tidak gelap seperti itu, tidak turun. Kemudian karena dia juga ada kandungan yang tea tree, kemudian kandungan yang untuk jerawat, akhirnya nanti membantu juga untuk mengeringkan si jerawat yang ada dan mencegah timbulnya jerawat yang baru seperti itu. Kalau untuk kusam sendiri nih banyak faktor ya sebenarnya, karena kusam bisa terlihat kusam karena kulitnya terlalu berminyak, kileng-kileng kayak gitu, akhirnya timbul kusam. Kemudian karena faktor kulitnya makin gelap jadi kelihatan kusam seperti itu. Nah ini caranya adalah menggunakan sunscreen itu biar kulitnya ndak turun tonnya. Kemudian kalau untuk treatment di klinik kita bisa lakukan detoksifikasi seperti itu, biar kulitnya jadi lebih cerah, fresh dan nggak kusam seperti itu. Baik. Oh ya, kalau untuk yang berjerawat ini, ketika memang sedang berjerawat itu sebetulnya kita tetap memakai make up itu boleh atau enggak sih Kak? Oke. Jadi kalau ketika kulitnya lagi berjerawat atau lagi beruntusan, boleh bermake up dengan catatan satu, bedaknya menggunakan bedak tabur kayak gitu. Karena kalau menggunakan foundation, bedak padat itu kan kosmetik yang berat, nanti dia membuat pori-porinya makin tertutup jadi timbul jerawat. Tapi ketika nih karena faktor tuntutan kerjaan harus berdandan seperti itu kan, mau nggak mau nih harus berdandan.
Jadi paling tidak ya ketika pulang kerja harus lakukan double cleansing itu, di mana menggunakan mic cleanser baru cuci muka seperti itu. Ya, baik. Sudah ada ini ya step-stepnya ya yang mesti bisa dilakukan begitu. Iya. Ya, baik. Mungkin masih ada tambahan ini dari Kak Yuli? Untuk yang akne ya Kak Ida ya, untuk yang akne banyak sekali tadi sudah pemaparan dari beliau Dokter Denis. Memang akne itu susah-susah gampang. Jadinya mungkin ada akne yang meradang ataupun akne yang mungkin baru akne. Nah, itu saran saya segera diperiksakan ke dokter. Kalau baru kena akne itu penanganannya nanti tidak selama yang sudah lama dibiarkan seperti itu, karena kalau akne yang sudah lama itu kan otomatis sembuhnya juga akan agak lama dan memakan biaya yang juga tidak sedikit tentunya, karena akne itu adalah tentu tidak pede kalau kita keluar, pasti kalau akne itu tidak pede karena mungkin maka dari itu untuk yang pendengar kalau punya keluhan tentang akne ataupun jerawat segera langsung konsultasi ke dokter kami, ke dokter terdekat kami. Nah, itu nanti akan diberikan solusi. Jadinya supaya tidak berkepanjangan dan supaya tidak nanti meradang. Kalau sudah meradang semuanya sudah rata, itu kan prosesnya juga akan agak lama. Tetapi kalau sembuhnya pasti sembuh, tapi nanti prosesnya tidak secepat yang baru akne langsung ada tindakan seperti itu, karena kulit juga butuh sunscreen Kak Ida. Kalau kita sering keluar, kita mungkin sekolah, mungkin ada kuliah, mungkin ada apa, pemakaian sunscreen itu sangat diperlukan oleh kulit. Jadinya kulit supaya terawat dan terlindungi dari sinar matahari perlunya sunscreen untuk kulit kita. Jadinya kalau kulit kita terawat, bukannya kita ingin putih, bukannya ingin ini, tidak, karena kalau kulit kita sehat itu nanti juga akan berdampak bagus untuk kulit kita. Nah, jadinya untuk kulit itu penting sekali untuk perawatan, bukan karena sosialita, bukan karena gaya-gaya, itu bukan, karena memang untuk kulit itu adalah penting kesehatannya dan penting untuk dirawat dan penting untuk dijaga supaya terlihat tetap bagus tentunya, seperti itu Kak Ida. Untuk kulit jerawat. Nanti kalau mau promo bisa nanti minta ya. Atau untuk pendengar Persada ini silahkan nanti langsung ke outlet, bisa langsung facial diskon up to 30%. Monggo silahkan nanti pendengar Persada yang mendengarkan Persada ini silahkan langsung ke outlet dan bisa menikmati promo-promo di bulan Juli ini yang seperti sudah di awal saya paparkan. Seperti itu. Baik. Kalau jerawat akan timbul itu kan kadang ada yang memang langsung kayak ada bintik kecil gitu atau benjolan ya, atau ada yang ada rasa nyeri dulu dan agak memerah. Nah, ketika baru tahap memerah nyeri itu mungkin sebaiknya diapakan ini dokter? Oke, kalau ketika ada rasa nyeri kemudian atau timbul merah, kadang tangan usil ya, kok nggak nyaman sih bagian sini, ini kok kayaknya lagi mau jerawatan nih kayak gitu. Paling utama adalah satu, tidak utik-utik atau tidak nyenggolin si calon jerawat tersebut. Kemudian kedua, nanti bisa menggunakan skincare yang sudah ada, tetap rutin, jadi tidak berhenti ya ketika takutnya kok makin jadi jerawatnya, justru ketika di stop dan kulit itu butuh nutrisi nggak dikasih, dia akan memberontak, akhirnya malah timbul makin banyak sih jerawatnya. Kayak kita kalau nggak makan akhirnya perut memberontak, panas, kitanya guling-guling kesakitan. Nah, seperti itu. Kulit juga sama seperti itu. Kulitnya juga bisa memberontak ya. Bisa kayak Ya itu ya, jadi ada tindakan perlu diperhatikan tadi ya, tangan itu kadang memang usil ya, padahal tangannya megang segala macam gitu. Apalagi ini jerawat tuh kadang ada di rongga hidung juga ya, ini yang agak susah gitu. Ini kalau di hidung gimana nih, mungkin ada penanganan khusus nggak ini? Nanti kalau misalnya memang di hidung atau di telinga, karena kan itu tempat yang tidak
biasa kita kasih skincare, nanti bisa pakai obat totol jerawat, nanti di kita juga ada kayak gitu. Nanti ditotolkan aja di area tersebut biar nanti cepat kering. Biasanya 2-3 hari kemudian dia kering seperti itu. Ya. Terus kalau di NAP ini sendiri ada nggak sih yang produk kayak yang mungkin krim untuk obat jerawat ini yang nggak terlihat gitu? Nggak Transparan. Kadang kan diobatin kan ada ya warna-warni gitu loh. Jadi tambah nggak pede kan? Ya, kalau di NAM sendiri itu krimnya kita dia meresap sih, jadi tidak timbul lama gitu ya. Paling yang agak lama itu yang obat totol jerawatnya. Karena kalau kita untuk jerawat itu bisa ada dari mie cleanser sampai krim malam. Terus ada tambahan obat totol. Seperti itu. Ini krim atau apa sih obat totol ini? Obat totol itu dia wujudnya krim, tapi cuma ditotolkan di area yang jerawatan aja, bukan di seluruh wajah. Kalau krim pagi, krim malam kan seluruh wajah. Itu juga ada bahan aktifnya untuk yang khusus jerawat. Itu krim pagi, krim malam untuk mengeringkan si jerawat. Biasanya kalau penggunaan obat totol itu yang jerawatnya 1-2 tapi besar. Kalau untuk krim pagi, krim malam yang berjerawat itu memang biasanya jerawatnya banyak atau sering timbul meskipun udah rajin menggunakan skincare kayak gitu, karena faktor dari kegiatannya yang di luar itu. Baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih, dokter. Mohon izin bertanya Kak, apakah benar makan pedas ini bikin jerawat tidak kunjung sembuh? Bagi tips dong untuk menyembuhkan jerawat dari NAP Klinik. Oke. Pedas itu yang bikin jerawatan ketika makan pedas adalah ketika kita makan pedas otomatis kelenjar minyak dan keringat akan lebih aktif. Karena Pak, kita makan pedas kan kita berkeringat bercucuran. Nah, akhirnya itu yang membuat ketika minyaknya banyak terus enggak dibersihkan, terus kotoran yang debu kemudian asap itu nempel di kulit, akhirnya yang membuat dia terperangkap nih di kelenjar minyaknya itu, yang minyaknya yang keluar, akhirnya timbul jerawat. Nah, kalau saya sarannya kurangin kadar kepedasannya biar nanti tidak sampai kotos-kotos kalau ketika makan kayak gitu. Kemudian juga ketika setelah selesai makan masih tetap berkeringat kayak gitu, bisa ditap-tap pakai tisu seperti itu biar nanti ketika bepergian lagi tidak banyak yang nempel di kulit, debu, kotoran seperti itu. Dan yang terpenting ketika habis aktivitas, habis makan, ketika di rumah bebersih itu ya tetap double cleansing yang utama kayak gitu. Baik. Nah, ini ada kaitannya dengan berkeringat lagi nih Kak. Kalau misal dia sudah ada jerawat kemudian berkeringat, itu mungkin strategi untuk mengelapnya biar nggak memperparah jerawatnya gimana nanti tuh? Cukup ditotolkan aja, maksudnya di tap-tap gitu. Jadi enggak yang digosok, dilap kayak gitu, yang digesekkan gitu. Yang pasti menggunakan tisu, dilipatkan terus di tap-tap aja pelan-pelan, yang penting keringatnya menyerap kayak gitu. Ya, kadang kan keringatan banget langsung diset-set gitu ya. Kalau digosok nanti takutnya malah satu jerawatnya pecah. Ketika pecah nanti yang ada membekas jadi coklat. Nah, kalau ketika jadi coklat itu untuk menghilangkannya harus lebih sabar seperti itu, karena ada proses mengurangi pigmentasi atau mencerahkan si kulit, kemudian proses pengelupasan kulitnya juga kan ada proses di situ gitu. Kemudian kalau ketika digosok akhirnya iritasi, malah mungkin nanahnya atau isi dari jerawat ke kulit yang lain malah timbul jerawat yang baru seperti itu. Jadi baiknya ditep-tep aja. Ya, baik. Jadi tidak boleh sembarangan ya, supaya tidak tambah parah begitu. Ini masih ada sedikit waktu, ini silahkan ini Kak Yuli bisa disampaikan lagi untuk apa tadi paket-paket perawatan ya untuk
jerawat ini, silakan. Baik, untuk pendengar Persada FM, tadi banyak sekali sudah paket yang saya paparkan di depan ya. Kalau untuk jerawat itu nanti silahkan bisa perawatan nanosel, facial sama dermal terapi, itu nanti dari harga 399.000 jadi 349.000. Kemudian ada juga yang PRP, facial sama injeksi, itu nanti dari harga 599.000 jadi 469.000. Kemudian juga ada laser plus facial dari 519.000, ini tinggal 259.000 saja. Nah, kemudian yang belum pernah infus ya, ini ada paket juga infus laser sama facial, itu nanti dari harga 769.000 jadi 499.000 saja. Jadi monggo silahkan yang nanti mau perawatan di klinik kami, nanti customer service kami yang akan menjelaskan di depan sesuai dengan keluhan yang ada. Kemudian setelah konsultasi dokter, nanti kami arahkan untuk perawatan yang paket-paket ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan wajah, tangan, karena tangan itu sangat berpengaruh kepada wajah ya. Nah, kemudian untuk yang jerawat tidak usah takut, semuanya ada solusinya. Untuk mungkin yang jerawatnya ini gimana, nah cukup dengan langsung ke ahlinya, nanti akan diberikan solusi supaya mendapatkan jawaban terbaik dan kemudian bisa sembuh. Karena kalau kita mencoba-coba mungkin searching di Google, nah kita mencoba-coba sendiri dan mungkin tidak tahu nanti kandungannya jika dicampur ini akan bagaimana, nanti jika dicampur ini kebanyakan atau sedikit, atau nanti jadi lebih membuat kulit kita meradang ya, atau nanti jadi malah kusam. Nah, itu kalau kita tidak tahu kandungannya, hanya coba-coba, itu nanti akan malah merusak dari kulit kita sendiri. Jadinya harus sabar ya, karena harus sabar ketika kita punya keluhan, dan jika kita mengikuti saran dokter, insya Allah keluhan apa yang kita keluhkan itu akan sembuh. Jadi jangan khawatir, untuk yang punya mungkin ada selain jerawat dan yang lain-lainnya, itu semuanya di kita ada solusinya. Dari ujung kaki sampai rambut di kita semuanya ada solusinya. Jadinya untuk pendengar silahkan saja nanti langsung datang ke klinik terdekat yang di daerah Jogja, nanti juga bisa langsung ke Jogja. Nah, nanti di Jogja juga ada promo sendiri ya, di sana nanti juga ada banyak promo sendiri di NAP Klinik Yogyakarta. Nanti kalau belum tahu di Jalan Perumnas Turan D 11 Ruko nomor 1 Condong Catur Sleman DIY. Jadinya nanti silahkan langsung ke sana juga. Mungkin kalau di area Solo, di area Karanganyar, nah ada di NAP Klinik Palur. NAP Klinik Palur itu nanti ada di Jalan Raya Palur. Jadi 200 meter utara Palur Plaza. Nanti di situ ada. Oh, mungkin Karanganyar yang bagian sana ada di NAP Klinik Batu Jamus. Nah, NAP Klinik Batu Jamus itu nanti ada di utara Terminal Batu Jamus 10 meter, nanti samping toko bangunan Mugi Rahayu. Jadinya semuanya NAP Klinik ada. Nanti silahkan follow IG di NAP Klinik Official atau di masing-masing outlet kami. Nah, di situ nanti semuanya tertera alamat, siapa dokternya juga, jam prakteknya juga, semuanya ada di situ. Silahkan di follow di NAP Klinik Official ataupun di masing-masing klinik. Ada NAP Klinik Jogorogo, Ngawi, Banaran, Batu Jamus, Palur, Sukoharjo, Yogyakarta, Gemolong, dan Masaran. Jadi dan online ya, ada satu online, NAP Klinik online gitu juga ada. Nah, silahkan follow masing-masing. Kemudian nanti kalau tempat terdekatnya mana mau konsultasi dokter, semuanya jadwal setiap pagi di share di situ. Jadinya nanti nomor telepon dan apa-apa semuanya ada di situ. Promo semuanya lengkap. Jangan lupa ya, nanti kalau mau beli di Shopee juga bisa di Shopee kita di NAP Klinik DH Nabila Klinik. Seperti itu Kak Ida. Baik. Terima kasih Kak Yuli dan juga Dr. Denis untuk kehadirannya di Persada FM ya. Sama-sama Kak Ida. Dan ini semoga bermanfaat ya untuk semuanya, untuk pendengar semuanya juga yang memang membutuhkan informasi soal perawatan dari ujung
kepala sampai ujung kaki ya. Iya. Di NAP Klinik solusinya begitu. Iya. Baik, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pendengar Persada FM, sampai di sini perjumpaan kita di program Estetik, saatnya ngobrol cantik bersama NAP Klinik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah mohon diri, kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.